Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanul Anisya dengan NIM 607042500048. Saya dari Program Studi Manajemen Pemasaran dengan Fakultas Ilmu Terapan. Politik seringkali dinilai sebagai sesuatu yang buruk, kotor, bahkan jahat. Padahal dengan politik keadilan bisa didapat dan kesejahteraan masyarakat akan bisa didapat. Islam bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik urusan keluarga, urusan tata negara, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan, hingga hubungan internasional. Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Dan barang siapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka." Atau kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim. Politik dalam perspektif Islam. Islam sangat mengutamakan kedamaian dan keadilan. Oleh sebab itu, kepemimpinan atau politik dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai keadilan. Dengan adanya kepemimpinan, maka kehidupan manusia akan lebih teratur. Dalam pandangan Islam, politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Politik dianggap sebagai sarana untuk mengatur urusan dunia dan menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan alat untuk membangun peradaban dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Islam dan politik dipandang sebagai dua hal yang saling bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Politik dalam Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, serta menciptakan kesejahteraan sosial. Politik juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga agama dan melaksanakan syariat Islam. Beberapa prinsip utama dalam politik Islam meliputi keadilan, musyawarah atau syura, kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta amanah dalam memegang kekuasaan. Politik dalam Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang adil, amanah, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, ada juga pandangan yang berbeda, terutama di negara-negara yang menganut sistem sekuler yang memisahkan antara agama dan politik. Namun dalam konteks Islam, pandangan yang lebih umum adalah bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan karena agama ini memberikan landasan moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Di antara isi Piagam Jakarta ialah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini awalnya menuai kontroversi ketika Dasar Negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hendak disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bunyi Piagam Jakarta dapat diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan dominan untuk menghapus bunyi Piagam Jakarta itu adalah karena Republik Indonesia harus berdiri dengan menyertakan kawasan Indonesia Timur. Terlebih saat itu bangsa Indonesia masih berjibaku melepaskan diri dari penjajahan, sehingga perjuangan harus menyertakan seluruh elemen bangsa dari berbagai suku dan agama di Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, ada suatu konsensus kebanggaan yaitu Piagam Madinah yang secara historis penting untuk mengembalikan ingatan umat manusia atau umat Islam bahwa dahulunya Nabi Muhammad SAW pernah menyusun dasar negara berdasarkan kesepakatan seluruh warga bangsa. Piagam Madinah atau Mitsak al-Madinah menjadi bukti otentik dalam sejarah peradaban Islam bahwa negara pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW ialah negara Madinah, negara kesepakatan atau perjanjian dari Darul Mitsak, bukan negara Islam.
Dengan demikian, jika dihubungkan dengan pembentukan dasar negara di Indonesia, para ulama seperti Kiai Haji Wahid Hashim dan lain-lainnya sudah tepat dalam meneladani Nabi Muhammad SAW karena melahirkan Pancasila sebagai konsensus kebanggaan. Layaknya Piagam Madinah, Pancasila merupakan konsensus kebanggaan yang disepakati oleh para pendiri bangsa atau Founding Fathers Indonesia. Masyarakat Madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang berhadapan dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat Madani merupakan konstruksi bahasa yang Islami yang mengacu pada kata ad-din yang umumnya diterjemahkan sebagai agama berkaitan dengan makna at-tamadun atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al-Madinah yang artinya kota. Dengan demikian, maka terjemahan masyarakat Madani mengandung 3 hal, yakni agama, peradaban, dan perkotaan. Berbicara mengenai masyarakat Madani di zaman modern seperti ini adalah merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi untuk segera direalisasikan. Situasi semacam ini disebabkan oleh masyarakat modern yang beraneka ragam yang syarat akan kepentingan pribadi maupun golongan. Oleh karena itu, menurut Thohir Lut, masyarakat Madani merupakan solusi yang damai dalam perbedaan. Dengan kata lain, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur seperti toleransi, pluralisme merupakan kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban. Untuk mewujudkan sistem sosial masyarakat Madani, tentu harus diawali dengan membangun kualitas individu, khususnya masyarakat pada umumnya. Salah satu upayanya yaitu melalui pendidikan. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan adalah dengan cara membumikan pendidikan agama Islam dalam rangka membentuk manusia sebagai individu yang akan lahir sebagai sebuah komunitas masyarakat yang dicita-citakan dengan memperhatikan 4 pilar utama, yaitu pendidikan, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Diskursus Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, Islam memandang iptek sebagai alat yang bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Selama penggunaannya ini sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Ketika berbicara soal teknologi yang terlihat dalam dinamika yang berkepanjangan dalam kehidupan manusia. Hari ini kita telah menyaksikan bersama-sama transformasi masyarakat tradisional yang kini menjadi masyarakat modern disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi telah menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan manusia yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Perkembangan iptek yang sangat besar atau yang sangat pesat ini merupakan perwujudan dari manusia dengan segala potensi, akal, indera, dan hati yang dimilikinya. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi dunia modern sekarang adalah warisan sejumlah teori pengetahuan tentang alam semesta dan cara-cara menerapkan pengetahuan tentangnya. Dalam banyak hal, hubungan antara ilmu pengetahuan atau sains dengan cara-cara penerapannya atau teknologi telah banyak dicontohkan dan diuji cobakan oleh sejumlah sarjana muslim pada sekitar abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi. Integrasi Islam dengan iptek. Sebagian dari kaum muslim ada yang antipati terhadap kemajuan teknologi yang berkembang dengan alasan agama tidak menyukai adanya teknologi karena dapat menyebabkan lunturnya iman. Pemahaman yang beragam inilah yang perlu diluruskan. Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju, modern, serta berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih lagi apabila dilihat dari segi kemaslahatannya, perkembangan iptek ini justru memberikan manfaat yang banyak dan memberikan sarana bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains dan teknologi, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, fenomena alam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap alam itu sendiri dapat membawa manusia lebih dekat kepada Tuhannya. Untuk dapat memahami sunatullah yang beraturan di alam semesta ini, manusia telah dibekali oleh Allah SWT dua potensi penting, yaitu potensi fitriyah atau fitrah yang ada di dalam diri manusia dan potensi sumber daya alam yang ada di luar diri manusia. Informasi Al-Quran tentang fenomena alam ini dimaksudkan untuk menarik perhatian manusia kepada pencipta alam yang maha mulia dan maha bijaksana, dengan mempertanyakan dan merenungkan wujud-wujud alam serta mendorong manusia agar berjuang mendekat kepadanya. Dalam Al-Quran, fenomena alam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terhadap fenomena-fenomena alam itulah yang nantinya akan membawa manusia lebih dekat kepada Tuhannya. Pertimbangan akhlak dalam masalah pilihan teknologi. Di samping manfaatnya yang tidak diragukan dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, teknologi modern juga mengandung dalam dirinya unsur-unsur yang dapat membahayakan harkat dan martabat manusia, serta merusak keseimbangan ekologis lingkungan hidupnya. Menurut Al-Quran, hakikat wujud manusia ialah amalnya, dan nilai amalnya itu ditentukan oleh kualitas niat atau motivasi batinnya. Iman yang mendalam, tulus, dan bersifat pribadi itu mendasari komitmen orang yang bersangkutan dalam amal perbuatannya. Kemudian, amal perbuatan itu sendiri diwujudkan dalam konteks hubungan antara pribadi dengan anggota masyarakat dan lingkungannya. Orang-orang yang menciptakan dan mengembangkan teknologi baru memiliki peran kunci dalam menentukan arah dan dampak teknologi tersebut. Individu yang menggunakan teknologi dalam berbagai bidang, pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan masih banyak lagi juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkannya secara bijaksana dan etis. Maka renungkanlah firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Yang demikian itu supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekian dari saya, Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.